Terlalu banyak saran, bikin bingung. Mana sih yang benar? Katanya jahe bisa mengurangi mual saat hamil. Tapi ada juga yang bilang minum vitamin aja cukup. Sebenarnya, mana sih yang benar-benar sudah terbukti secara ilmiah? Yuk, mari kita kupas bareng isi jurnal Cochrane, jurnal ilmiah terpercaya dan nggak kaling-kaling, biar kita nggak cuma ikut-ikutan aja, tapi tahu dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta ilmu, kembali lagi di Melek Ilmu, channel yang akan membawa Anda mendalami jurnal-jurnal ilmiah terpercaya. Kali ini, kita akan bahas topik yang sangat akrab buat para ibu-ibu hamil, yaitu mual dan muntah di awal kehamilan, alias morning sickness. Suka dibilang normal, padahal bisa sangat menyiksa bagi ibu hamil muda. Bahkan, banyak calon ibu yang merasa hidupnya terbalik saat trimester pertama. Kita akan bedah hasil dari 41 penelitian ilmiah yang dikumpulkan dalam review Cochrane, sumber terpercaya dunia medis, sekaligus menjadi sumber utama pembahasan kita hari ini, yaitu Interventions for Nausea and Vomiting in Early Pregnancy, ditulis oleh Anne Matthews dan kawan-kawan. Jurnal ini diterbitkan oleh Cochrane Database of Systematic Reviews, edisi ke-9 pada tahun 2015. Review ini mengumpulkan dan mengevaluasi hasil dari 41 uji klinis, acak terkontrol yang membahas berbagai intervensi untuk mengatasi mual dan muntah pada awal kehamilan. Ini bukan sekadar opini, tapi hasil penyaringan ketat dari ribuan data ilmiah yang sudah terverifikasi. Sebelumnya, yuk subscribe dan like channel Melek Ilmu untuk mendapatkan informasi pembahasan jurnal menarik lainnya. Pertama, mari kita bahas dulu. Apa sih sebenarnya morning sickness itu? Meski namanya morning, gejalanya bisa muncul kapan saja. Bahkan, sepanjang hari. Sekitar 70% ibu hamil mengalami mual, dan 50% diantaranya juga muntah. Biasanya terjadi di trimester pertama, tapi 20% wanita bisa mengalaminya hingga lewat 20 minggu lamanya. Gejalanya mulai dari mual ringan sampai muntah hebat. Tapi kita beda-bedakan ya, karena kondisi parah seperti hyperemesis gravidarum nggak dibahas di penelitian ini. Hyperemesis gravidarum adalah kondisi yang serius, bisa menyebabkan dehidrasi, penurunan berat badan, dan bahkan rawat inap. Penelitian ini fokusnya adalah pada gejala ringan hingga sedang. Penyebabnya belum sepenuhnya dipahami, tapi ada banyak dugaan seperti lonjakan hormon HCG dan estrogen, sensitivitas penciuman yang meningkat, faktor psikologis ibu hamil seperti stres dan kecemasan, dan perubahan sistem pencernaan. Hal ini menjadikan sindrom ini kompleks dan menuntut pendekatan yang multifaset dalam mengatasinya. Meskipun hampir semua wanita mengalaminya hingga tingkat tertentu, tingkat keparahan dan durasinya dapat bervariasi. Ada perempuan yang merasa sedikit mual, sementara yang lain mengalami muntah hebat yang membuat mereka kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, hasil penelitian yang didapatkan. Dari hasil penelitiannya, kita mulai dari yang non-farmakologis. Pertama, P6 akupresur dan akupuntur. Teknik ini melibatkan titik P6 di pergelangan tangan. Dalam teori pengobatan Tiongkok, titik ini bisa menenangkan perut. Namun, hasilnya dalam studi sangat beragam. Dalam beberapa uji coba, efeknya tidak lebih baik dari placebo. Bahkan dalam satu studi, skor mual antara kelompok akupresur dan placebo hampir identik. Kedua, yaitu jahe. Nah, ini yang menarik. Jahe digunakan dalam bentuk kapsul, sirup, atau kue kering. 13 studi meneliti tentang jahe, 5 diantaranya dibandingkan langsung dengan placebo. 3 studi menunjukkan jahe secara signifikan lebih baik daripada placebo dalam meredakan mual. Dibandingkan vitamin B6, hasilnya tidak jauh berbeda. Jadi, bisa dibilang setara efek sampingnya. Beberapa orang mengalami mulas, tapi secara umum, jahe tergolong aman. Ketiga, aromaterapi dari lemon dan mint oil. Cuma ada 2 studi yang membahas tentang ini, yaitu lemon oil. Hal ini sedikit membantu dalam satu studi, sedangkan yang mint oil tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Kita beralih ke segmen farmakologis. Dimulai dari vitamin B6 atau pyridoxine. Ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa vitamin B6 dapat membantu meredakan mual ringan. Hasilnya berbeda-beda, tergantung dari dosis dan lama pemberian. Jika dikombinasikan dengan doxilamine, hasilnya lebih menjanjikan. Selanjutnya, obat anti mual. Pertama, doxilamine dan pyridoxine merupakan salah satu kombinasi yang disetujui FDA dari Amerika Serikat untuk morning sickness. Kedua, ondansetron.
obat anti mual yang populer tapi kontroversial. Karena ada kekhawatiran soal efek pada janin. Walaupun belum pasti, efek samping seperti kantuk, sembelit, dan kelelahan dilaporkan di beberapa studi. Namun secara umum, tidak ada satupun obat yang memberikan hasil unggul secara konsisten. Ketiga, alat pengukuran penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan berbagai alat ukur, seperti Rhodes Index, yaitu untuk mengukur mual, muntah, dan dry heaving. Visual Analog Scale atau skala VAS adalah alat ukur subjektif yang memungkinkan ibu hamil untuk menilai intensitas gejala mual dan muntah mereka, dengan menandai garis kontinu yang mewakili rentang dari tidak ada gejala, yaitu skala 0 hingga gejala terparah, yaitu skala 10. Selanjutnya, EUQS Score adalah sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan mual dan muntah selama kehamilan. Ini adalah alat yang divalidasi dan digunakan untuk menilai secara objektif gejala-gejala tersebut pada wanita hamil. Keempat, efek samping dan keamanan. Hanya sedikit studi yang melaporkan efek samping secara lengkap. Beberapa melaporkan keguguran, tapi tidak signifikan secara statistik. Efek seperti kantuk, sakit kepala, atau heartburn lebih sering muncul pada terapi obat dibanding terapi alami. Kelima, kesimpulan Cochrane. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya adalah tidak ada intervensi tunggal yang sangat efektif dan aman secara menyeluruh. Jahe, vitamin B6, dan kombinasi dengan doksilamine adalah opsi terbaik saat ini. Intervensi non-obat seperti akupresur mungkin bermanfaat, tapi buktinya belum kuat. Diperlukan lebih banyak studi dengan metodologi yang lebih rapi dan hasil yang bisa dibandingkan langsung. Kalau kamu atau orang terdekatmu sedang berjuang dengan mual saat hamil, tetap semangat. Yang kamu alami bukan hal sepele, dan kamu berhak merasa tidak nyaman. Cobalah pendekatan yang aman. Konsultasikan dengan tenaga medis, dan jangan pernah ragu untuk mencari bantuan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kalau menurutmu bermanfaat. Dan jika ada jurnal yang ingin dibahas, silahkan tulis judul di kolom komentar ya. Karena di Melek Ilmu, kita percaya ilmu itu terang yang akan menuntun langkah kita. Sampai jumpa di pembahasan jurnal ilmiah lainnya.